wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Muhammad Tito Karnavian. Tepuk tangan untuk beliau. Ratu Sri Begawan Putra Nata Nawawangsa Pemayu Sani banget Subakti Titiang. Yang saya hormati Yang Mulia Konsul Jenderal Negara Sahabat, anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Bali, Wakil Gubernur Bali beserta Ibu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali beserta Ibu, Ketua dan Wakil Ketua DPD Provinsi Bali beserta Ibu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali beserta Ibu, Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Wali Kota dan Bupati Sebali beserta Ibu, seniman, budayawan, dan undangan, serta masyarakat Bali yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sadia rahayu, sareng sami. Sapuna pigatra, sareng sami. Becik. Lunas tertib nggih, sareng sami. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertewara nugrahanya hari ini Minggu Redite Wage Kuningan tanggal 12 Juni 2022 kita dapat menghadiri acara pergelaran Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022 yang telah dibuka tadi siang oleh Yang Terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Mengawali sambutan ini, izinkan saya melaporkan pencapaian penanganan pandemi COVID-19 dan vaksinasi di Bali. Sejak pandemi COVID-19 muncul pertama kali di Bali pada tanggal 10 Maret 2020, sebagai Ketua Satgas, saya berupaya dengan sungguh-sungguh, niskala sekala, memimpin penanganan pandemi COVID-19, bekerja ekstra keras bersama Bapak Pangdam 9 Udayana, Bapak Kapolda, Wali Kota, Bupati Sebali, serta peran aktif perbekal, lurah, bendesa adat, dan berbagai komponen masyarakat Bali. Astungkara, pandemi COVID-19 dapat dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga pandemi ini terus menurun sejak bulan Maret 2022, telah melandai dan stabil. Sejak tanggal 6 Juni 2022, sesuai instruksi Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 29 tahun 2022, Bali sudah ditetapkan menjadi PPKM level 1. Tepuk tangan untuk prestasi ini. Matur suksema Bapak Mendagri telah memberikan status PPKM level 1. Jadi kita nyaman, aman, dan kondusif untuk hadir dalam acara ini. Meskipun telah mulai banyak diselenggarakan pertemuan internasional di Bali yang dihadiri ratusan negara dan ribuan peserta, pandemi COVID-19 di Bali tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Ini partisipan yang bagus, tepuk tangan. Jadi beliau juga berhak menyaksikan acara ini. Jangan disorotin. Aduh. Ini namanya alam beserta isinya rauh. Lanjut. Hal ini juga sangat didukung dengan tingkat vaksinasi booster
yang di Bali telah mencapai 70%, tertinggi di Indonesia. Serta disiplin masyarakat Bali mematuhi protokol kesehatan. Dari survei Menteri Kesehatan, sebanyak 95% protokol kesehatan di Bali patuh memakai masker. Tepuk tangan untuk masyarakat Bali. Luar biasa, Bali ini tertinggi di Indonesia tertib protokol kesehatannya. Atas nama pemerintah daerah, saya mengaturkan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Kerja atas kebijakan dalam penanganan pandemi COVID-19 di Bali. Tanpa kebijakan pemerintah pusat yang menjadi arahan Bapak Presiden, kita di Bali tidak bisa mencapai situasi secepat ini. Tepuk tangan untuk pemerintah pusat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Pangdam 9 Udayana, Bapak Kapolda, Wali Kota, Bupati Sebali, serta Perbekal, Lurah, Bendesa Adat, dan seluruh komponen masyarakat atas kerja keras, gotong royong, bantu binantu bersama dalam menangani pandemi COVID-19. Undangan dan hadirin yang berbahagia, saya perlu menyampaikan bahwa lebih dari 54% perekonomian Bali bergantung pada sektor pariwisata. Akibat kejadian pandemi COVID-19 tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi sebesar minus 9,33% dan tahun 2021 mengalami kontraksi sebesar minus 2,47%, terendah di Indonesia dan pertama kali terjadi dalam sejarah di Bali. Karena pandemi COVID-19 juga pertama kali melanda seluruh dunia. Sejalan dengan terus membaiknya pandemi COVID-19 yang sudah melandai dan stabil, pada triwulan pertama tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Bali sudah mulai positif, yaitu sebesar 1,46% dari hasil survei Badan Pusat Statistik. Sejak diberlakukan kebijakan baru tanpa karantina dan fasilitas visa on arrival bagi wisatawan mancanegara dari 72 negara, mulai tanggal 7 Maret 2022, kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Saat ini sudah mencapai rata-rata 5.000 orang kedatangan per hari. Tadi sore saya mendapat laporan dari Bandara Igusti Ngurah Rai, Kepala Angkasa Pura, hari ini itu sudah mencapai hampir 6.000. Jadi luar biasa kenaikannya. Demikian juga wisatawan domestik terus meningkat, mencapai lebih dari 10.000 orang kedatangan per hari melalui Bandara Igusti Ngurah Rai. Bahkan jumlah penerbangan internasional yang langsung ke Bali terus mengalami peningkatan. Saat ini sudah mencapai 18 maskapai. Tepuk tangan untuk pariwisata kita. Dan saya sudah dapat laporan, minggu depan akan ada tambahan 1 penerbangan maskapai lagi internasional. Kita semua berharap pandemi COVID-19 dapat terus dikelola dengan baik, sehingga momentum bangkitnya pariwisata dan perekonomian Bali berjalan semakin cepat ke depan sampai mencapai tingkat pertumbuhan paling tidak sama dengan ketika sebelum pandemi COVID-19. Bapak Menteri beserta hadirin yang saya hormati, pembangunan Bali diselenggarakan dengan menjadikan kebudayaan sebagai haluan pembangunan dari hulu sampai hilir. Mengingat Bali memiliki kekayaan, keunikan, dan keunggulan kebudayaan, meliputi adat, tradisi, seni budaya, serta kearifan lokal. Sebagai bentuk komitmen dan peneguhan kebudayaan menjadi haluan pembangunan Bali, saya telah memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020
tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Peraturan daerah ini antara lain mengatur penyelenggaraan pesta kesenian Bali dengan langkah-langkah pembaharuan terkait pengayaan materi kegiatan, materi sajian, dan tata kelola. Selamat datang, selamat malam Bapak Menteri Pariwisata. Tepuk tangan untuk Pak Menteri Pariwisata. Sejak penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-41 tahun 2019 telah mulai dilakukan sejumlah pembaharuan meliputi tema Pesta Kesenian Bali diimplementasikan secara utuh pada seluruh kegiatan dan materi sajian serta pengelolaan yang semakin berkualitas. Terobosan pembaharuan juga dilakukan untuk peserta pameran IKM dan UMKM yang sebelumnya berbayar mulai tahun 2019 dan juga tahun ini digratiskan. Tepuk tangan untuk para IKM dan UMKM kita. Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022 semakin dimantapkan dengan pengayaan materi kegiatan berupa jantre tradisi Bali dan Bali World Cultural Celebration atau perayaan budaya-budaya dunia di Bali. Jantre tradisi Bali mewadahi pemajuan rumpun budaya tradisi, yaitu dedolanan atau permainan rakyat, cecepatan atau olahraga tradisional, usada atau pengobatan tradisional, kewicaksanaan atau pengetahuan tradisional, undagi atau arsitektur tradisional, dan boge atau kuliner lokal Bali. Adapun perayaan budaya-budaya dunia di Bali merupakan wahana global di Bali untuk mempertemukan kekhasan budaya berbagai negara sesuai dengan spirit Bali Padma Buana sebagai pusat peradaban dunia. Hadirin yang berbahagia, Pesta Kesenian Bali ke-44 ini menampilkan tema Danu Kerti yang mengandung makna huluning amerte, memuliakan air sebagai sumber kehidupan. Tema ini merupakan bagian utuh dari implementasi visi pembangunan Bali Nangun Satke Teloko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera, bahagia, niskala sekala. Tema Danu Kerti bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerti, yaitu 6 sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia yang meliputi 1. Atma Kerti, penyucian dan pemulihan atman atau jiwa. 2. Segar Kerti, penyucian dan pemulihan pantai dan laut. 3. Danu Kerti, penyucian dan pemulihan sumber air. 4. Wana Kerti, penyucian dan pemulihan tumbuh-tumbuhan. 5. Jana Kerti, penyucian dan pemulihan manusia. Dan 6. Jagat Kerti, penyucian dan pemulihan alam semesta. Tema ini merupakan itikad dan tekad bersama dalam menjaga kesucian dan kelestarian danau, mata air, dan aliran sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat Bali secara keseluruhan. Tahun 2020, Pesta Kesenian Bali tidak dapat dilaksanakan. Tahun 2021 diselenggarakan secara hibrid. Angayu bahagia, Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022 ini sudah dapat kita selenggarakan secara langsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, mensyaratkan seluruh peserta dan pengunjung telah divaksin booster. Tepuk tangan untuk acara kita ini. Kan sudah rindu 2 tahun lebih dikurung di rumah. Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali tahun ini juga merupakan apresiasi atas kedisiplinan seluruh masyarakat Bali, sekaligus mengobati kerinduan dan antusiasme masyarakat, seniman serta pelaku EKM untuk mengaktualisasikan
karya kreatif dan inovatifnya. Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali tahun ini juga mewadahi secara representatif kerajinan produk lokal Bali, hasil karya industri kecil menengah melalui pameran IKM Bali Bangkit yang dilaksanakan oleh Dekranasda Daerah Provinsi Bali. Tepuk tangan untuk Dekranasda Daerah Provinsi Bali. Luar biasa kerjanya. Penyelenggaraan pameran IKM Bali Bangkit dimaksudkan untuk menghidupkan kegairahan perajin dan pelaku industri kerajinan rakyat pasca pandemi COVID-19 di Bali, yang juga berkontribusi langsung dalam percepatan pemulihan sektor real perekonomian Bali. Hadirin yang saya hormati, antusiasme seniman, budayawan, pelaku IKM, dan seluruh masyarakat Bali dalam berpartisipasi pada Pesta Kesenian Bali tahun ini ternyata sangat tinggi. Sebanyak 200-an komunitas seni tampil dengan melibatkan lebih dari 16.000 seniman selama 1 bulan penyelenggaraan Pesta Kesenian ini sampai penutupan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022. Tepuk tangan untuk seniman kita. Ternyata luar biasa gairahnya. 16.000, jangan-jangan lebih lagi. Selain seniman Bali, juga berpartisipasi kelompok seni dari berbagai daerah seperti Papua, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sumatera Utara. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh seniman, budayawan, dan pelaku industri kecil menengah serta semua pihak yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022 ini. Saya mengajak semua pihak agar secara bersama-sama menyelenggarakan Pesta Kesenian Bali ini dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga akan berjalan dengan lancar dan sukses. Kesuksesan penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ini akan menjadi pembuktian kepada dunia internasional bahwa Bali telah siap mendukung penyelenggaraan pertemuan kepala negara presidensi G20 agar berjalan dengan lancar, nyaman, aman, damai, dan sukses. Tepuk tangan hadirin sekalian. Kita mendapat kehormatan yang membahagiakan kita semua. Bapak Presiden telah memilih Bali sebagai tempat penyelenggaraan presidensi G20. Puncaknya pada tanggal 15-16 November yang akan datang. Ini juga menjadi momentum percepatan pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu undangan, saya haturkan terima kasih. Selanjutnya, saya memohon Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang terhormat Bapak Muhammad Tito Karnavian berkenan memberi sambutan untuk memotivasi masyarakat Bali agar terus berkreasi dan berinovasi di bidang seni budaya yang menyejahterakan dan membahagiakan di skala. Saya dengan Parma Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.